Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas metode ikhlas. Baik, hal yang pertama harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Baik, Kang Adam, bantu saya ya, siap ya. Mohon maaf, pertanyaan saya sederhana, Kang Adam. Dalam menjalani kehidupan, ya, kadang-kadang kita muncul sesuatu rasa yang merasa tidak dihargai lah. Terus kekecewaan dan frustasi dan lain-lain ya, Kang Adam ya. Kan kita dalam menjalani hidup tidak lurus-lurus. Nah, saya mau nanya, yang menyebabkan kita kecewa atau kita tidak dihargai itu apa, Kang Adam? Menurut Kang Adam selama inilah dalam menjalani kehidupan secara umum. Dalam menjalani kehidupan itu kita menghadapi segala-segalanya nggak ikhlas kayaknya mah. Oke, jadi orang kecewa, orang merasa tidak dihargai itu pasti fokusnya bukan karena Allah. Iya. Nah, jadi kita ambil kesimpulannya, ternyata manusia sedih, manusia kecewa, atau merasa dirinya tidak mempunyai harga diri dan lain-lain itu adalah pasti fokusnya bukan karena Allah. Kenapa bukan karena Allah? Karena dia masih terpengaruh dengan omongan orang, ya, masih terpengaruh dengan apa yang dia lakukan, terus tidak dihargai. Misalnya contoh kita sebagai suami lah, ya, kita sudah kerja capek-capek. Terus istri kita malah misalnya seakan-akan menyepelekan kita atau tidak menganggap rezeki yang kita bawa. Kira-kira Kang Anam tersinggung nggak? Kalau saya mah sebagai manusia normal tersinggung lah, Tat. Pasti, kita normal semua pasti juga tersinggung. Ya enggak, artinya memang kita bicara realita dulu kan ya. Realita dulu aja. Jadi ya, kita simpulkan ya, ternyata memang orang kecewa, orang sedih itu ya, atau orang merasa tidak dihargai itu adalah karena ketersinggungannya terhadap lawan yang ada di depan kita yang tidak menghargai jerih payah kita. Nah, kenapa ujung-ujungnya kita kecewa? Karena pasti yang kita lakukan bukan karena Allah. Meskipun mungkin di mulut saya sudah ikhlas gitu loh. Karena kalau sesuatu itu karena Allah, harusnya orang itu tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Fokus yang dia lihat pasti bukan orangnya. Kalau memang karena Allah. Contoh sederhana, saya misalnya membantu Kang Adam. Ya, saya bantu. Nah, biasanya munculnya rasa saya bantu itu kan diawali dari rasa kasihan kan Pak, secara umum kan? Betul. Nah, oke, kasihan dan itu wajar ya. Setelah saya membantu, ternyata Kang Adam ngomongnya malah ke saya seperti ini. Setelah itu, cuma dikasih sedikit misalnya. Kira-kira saya tersinggung nggak dalam kondisi itu? Tersinggung. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena saya tidak cegat dari niat awal, Kang. Kalau saya niat awal sudah bilang, pokoknya mau Kang Adam terima kasih atau tidak, misalnya ya, saya sudah niatkan di awal nih, mau terima kasih atau tidak, ya Allah saya hanya menjalankan perintahmu misalnya. Nah, terus saya ngasih ke Kang Adam, terus Kang Adam ngomongin saya tersinggung nggak kalau saya niatkan dari awal karena Allah? Enggak. Nah, itu maksudnya. Meskipun ini kelihatan teorinya sederhana, tapi biasanya orang tapi jarang orang yang melakukan ini kan. Betul. Jadi kita buat kesimpulan, ternyata orang kecewa atau orang merasa tidak dihargai itu adalah pasti fokusnya bukan karena Allah. Dengan dalih apapun. Karena tidak ada abu-abu kan. Kalau bukan karena Allah pasti karena makhluknya. Jelas ya? Padahal Allah melarang kita bergantung, Allah melarang bahwa segala puji itu hanya bagi Allah bukan untuk kita. Tapi kenyataannya di dalam menjalani hidup, kita sering kecewa yang ujung-ujungnya berakhir menjadi tidak bahagia, dikarenakan karena niat awal kita tidak bentengi supaya karena Allah. Jelas Kang Adam ya? Ya. Nah, pertanyaan kedua, terus kenapa kok sistem itu akan terjadi? Jadi kalau bukan karena Allah, kita akan merasa kecewa dan frustasi. Kenapa begitu, Kang? Ya, karena kita mengharapkan apa ya? Balas budi gitu. Oke. Saya jelaskan ya. Baik. Karena selain karena Allah, iblis akan menggoda. Ingatlah Bapak Ibu, di dalam menjalani hidup Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan selain karena Allah,
pasti iblis akan menggoda. Untuk apa iblis menggoda? Supaya amalan yang Bapak Ibu lakukan tidak menjadi pahala. Saya ngasih Kang Adam, terus Kang Adam ngomongin saya tersinggung. Jadi pahala nggak, Kang? Enggak. Ya jadi, dan memang itu target iblis. Berarti saya rugi 2 kali kan? Sudah uang keluar, ya kan? Uang keluar, pahala jadi 0. Makanya di dalam ayat Al-Quran ada bahwa orang beramal tuh ada yang seperti meletakkan pasir di batu, lalu disiram oleh hujan, akhirnya bersih sama sekali tidak ada yang terlihat. Sama dengan kita melakukan suatu amalan, ketika kita tersinggung itu pasti bukan karena Allah, iblis memang menggoda kita, akhirnya amalan yang kita lakukan 0. Padahal kita sudah merasa beramal kemana-mana. Jelas, Kang Adam ya? Ya. Nah, jadi kebanyakan orang melakukan hal tersebut. Jadi polanya adalah sekarang silahkan Bapak Ibu pilih. Mending sekarang Bapak Ibu berlatih dari awal mencegat sesuatu. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau niat apapun, ini bukan lebay ya, tapi kita harus cegat. Oh, baik ya Allah, saya luruskannya saya hanya menjalankan perintahmu. Meskipun mungkin kadang-kadang nanti dalam menjalaninya kecewa, kadang-kadang misalnya berhasil, kan itu memang namanya proses latihan ya Kang ya. Tapi minimal tidak polos-polos amat lah. Kayak sekarang kita hidup polos-polos kan, ngasih, diomongin, tersinggung. Ya kan? Bawa uang sedikit, istri ngomel, tersinggung. Nah terus pahalanya di mana dong? Kita mati itu yang ditanya pahala, bukan tersinggungnya kan? Oke, paham ya Bapak Ibu semua? Jadi hakikat ikhlas yang benar itu adalah sekarang, kalau kita ingin secepatnya menjadi bahagia, kalau kita ingin hati kita menjadi lapang, ingin hati kita menjadi plong, jauh dari penyakit, maka dari awal sekarang Bapak Ibu harus mulai meluruskan niat. Setiap tindakan apapun yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus fokus supaya menjadi ikhlas. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan saya ke Kang Adam. Ini jawabannya umum-umum aja ya Kang ya? Jangan jawabannya udah ngaji. Ya, karena di sini tidak banyak yang Oke. Menurut Kang Adam itu ikhlas itu sulit nggak, Kang? Menurut Kang secara umum aja? Sulit. Nah, sulit dong, kenyataannya banyak orang yang masih sakit hati dan menderita kan? Ya, oke ya? Baik, mari sekarang berarti PR saya adalah merubah pola berpikir Bapak Ibu dari yang merasa sulit harusnya menjadi mudah kan? Iya. Betul nggak? Kan fungsi pengajian itu kan mempermudah sesuatu yang sulit ya? Iya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah ngaji ini malah jadi pusing ikhlas, berarti saya salah dong dalam menyampaikan. Karena di ridha Allah ini adalah metode supaya Bapak Ibu mudah menjalani. Ya, oke. Kalau Kang Adam sulit, pertanyaan kedua. Berarti bagaimana caranya supaya Kang Adam jadi mudah ikhlas kan? Iya. Berarti saya harus memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua diwakili Kang Adam. Mari kita buktikan. Tinggal kita akan kupas nanti sulitnya di mana kan gitu kan? Iya. Oke. Sekarang sebelum saya bicara metode, berarti saya akan tanya. Yang membuat kita sulit ikhlas itu apa, Kang Adam? Salah satunya ya, kalau menurut saya, itu terkenal ada bahasa Indianya, kan. Namanya itu loya hai kapuj. Lo bagaya hayang kapuji. Nah itu, banyak gaya pengen dipuja pujian. Gitu. Baik. Salah satunya itu. Betul. Atau saya mau nanya, betul nggak bahwa yang namanya manusia itu menjalani kegiatan hidup tergantung dari kebiasaannya. Ya. Misalnya kalau ya jelas ya, saya seorang musisi akan terbiasa dengan bermain musik misalnya. Saya seorang pelukis akan terbiasa dengan melukis. Saya seorang pekerja akan terbiasa dengan pekerjaannya. Jadi kita buat rumus dulu ya. Ternyata manusia itu ya berbicara sulit atau tidak sulit itu tergantung dari kebiasaan yang dia lakukan. Mungkin Kang Adam MC gampang untuk ngomong. Tapi untuk orang yang selalu diam, nggak pernah ngomong, itu akan menjadi kesulitan. Betul Kang Adam? Nah, pertanyaan saya dikaitkan dengan yang tadi saya sampaikan. Berarti kenapa ikhlas itu sulit? Karena bukan kebiasaan. Itu. Karena menjadi sulit itu karena kita belum terbiasa. Ya. Kalau sudah terbiasa kira-kira mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Nah, mari sekarang pada saat ini kita judulnya selain hakikat adalah membiasakan diri dengan kegiatan kita sehari-hari supaya menjadi ikhlas. Kan begitu kan? Iya. Nah,
sekarang saya mau memahamkan dulu. Benar nggak harusnya ikhlas itu mudah? Saya buktikan ya, harusnya mudah. Satu, saya mau nanya. Kalau Kang Adam menjalani hidup, ingin bahagia atau ingin tersinggung atau ingin merasa dihargai? Ingin bahagia. Nah, tadi syaratnya supaya bahagia harusnya apa? Harus karena Allah, karena Nah, harus berarti ikhlas. namanya apa? Nah, Ikhlas. berarti harusnya kalau Kang Adam ingin bahagia harus apa? Ikhlas. Nah, banyak nggak orang ingin bahagia tapi tidak mau ikhlas? Kebanyakan seperti itu. Loh kan harusnya kalau kita komit dengan yang tadi, saya Iya. ingin ya dari obrolan tadi saya udah bilang tidak ada cara lain kalau Bapak Ibu bahagia harus fokusnya karena Allah kan. Masalah Betul. terbiasa tidak bisa nanti ya. Nah, Ya. berarti harusnya logikanya kalau memang kita butuh ikhlas harusnya mudah atau sulit Kang? Namanya orang butuh. Harusnya mah mudah ya. Mudah, karena kita ingin bahagia. Tidak ada Iya. cara lain, kita harus ikhlas. Ya, oke. Yang kedua, kita buktikan lagi. Benar nggak ikhlas itu harusnya mudah? Saya mau nanya, dunia dan isinya milik siapa, Bapak dan Ibu? Milik Allah. Allah. Ya, baik. Yang kedua, ternyata kita ada pun karena keinginan Allah kan? Betul. Oke, mari kita kupas. Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Logikanya, harusnya kita di dalam menjalani hidup, kalau memang dunia dan isinya milik Allah dan kita pun ada karena keinginan Allah, harusnya logika sederhananya kita melakukan sesuatu wajar nggak kalau karena Allah? Ya harus. Sangat Oke, wajar. kalau bukan karena Allah berarti kurang? Kurang ajar. Berarti harusnya untuk menjadi ikhlas itu mudah atau sulit harusnya? Harusnya mah mudah. Mudah ketika kita mulai memahamkan. Satu, karena kita ingin bahagia berarti harus ikhlas. Yang kedua, sangat wajar kalau kita melakukan karena Allah. Karena dunia dan isinya milik Allah. Dan kita pun karena Allah. Tinggal mudah itu adalah tadi tergantung kebiasaan. Kan gitu kan? Iya. Benar nggak? Jadi yang Betul. namanya mudah itu tergantung kebiasaan. Berarti sekarang Bapak Ibu harus buat agenda sendiri masing-masing ya. Terserah masing-masing. Bapak Ibu harus mulai belajar membiasakan diri hal-hal untuk menjadi ikhlas. Apa yang paling gampang yang kita lakukan supaya kita mulai terbiasa? Kita balik aja gini lah. Mohon maaf ya, Kang Adam mewakili. Yang membuat Kang Adam tidak ikhlas itu biasanya kejadian apa? Ayo saya mau nanya. Tidak ikhlas ya. Ya, yang membuat salah satu aja. Salah satu yang membuat misalnya kita sulit menjadi ikhlas itu apa? Misalnya contoh. Sulit menjadi ikhlas itu karena satu mengharapkan pujian lah misalnya. Oke, berarti nanti gini, kita balik. Nanti kalau ada kejadian lagi, ya, teman Kang Adam belum memuji Kang Adam sudah niatkan di awal, pokoknya kalau nanti orang mau muji saya, tidak muji saya, terserah. Yang penting Allah sudah melihat saya. Karena Allah bilang sekecil zarah pun, sekecil kebaikan pun Allah akan lipat gandakan. Jelas Kang Adam? Jadi nanti dibalik ya, Bapak Ibu kan masing-masing tiap kegiatan beda-beda nih kejadian ikhlas dan tidak ikhlasnya. Silahkan Bapak Ibu di sini yang hadir di sini ditanya balik yang membuat saya tidak ikhlas itu apa? Kalau misalnya anggaplah satu, saya itu tidak ikhlas kalau suami saya misalnya bilang masakan saya tidak enak. Berarti nanti kalau ada kejadian suami ngomong lagi masakan tidak enak, ibu harus ingat bahwa ini sarana latihan saya. Kalau nanti suami bilang gak enak, saya tetap alhamdulillah karena yang penting Allah nilai saya dan Allah sudah memberikan pahala untuk saya karena taat kepada suami, memasakkan suami. Gitu loh Bapak Ibu. Karena memang tiap orang itu akan berbeda-beda kegiatan ikhlasnya. Jelas Bapak dan Ibu ini? Ya? Paham Kang Adam? Paham. Nah, jadi kita nggak usah cari teori yang tinggi-tinggi ya. Tapi kita bisa jalani biar kita bisa lihat progres minggu per minggunya gitu loh. Misalnya sekarang saya masih berat nih, contoh misalnya. Saya tuh berat kalau ngasih uang misalnya 10.000 ke pengemis. Kalau 2.000 gampang, kan gitu ya. Oke, berarti kata kuncinya sudah. Nanti kalau ada pengemis saya mau latihan nih, meskipun awal-awal mungkin sesuatu berat ya karena belum terbiasa ya, kasih 10.000. Kalau nanti lama-lama jadi terbiasa, berarti kan lulus ikhlas di 10.000 kan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Intinya adalah mari kita praktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama.
Karena kita buat kesimpulan, ilmu kita pelajari itu ujung-ujungnya untuk dijalani, kan? Benar nggak? Contoh, saya mau belajar mobil, saya tahu teorinya. Tapi kalau saya nggak nyetir-nyetir, bisa nggak jadi ahli nyetir mobil? Enggak. Ya, nggak bisa. Sama. Ilmu ikhlas kita sudah tahu nih, di metode ridho Allah, caranya ikhlas begini. Nah, kalau cuma sekadar, ya pokoknya karena Allah, ya nggak bisa, Bu. Semua itu harus dijalani lewat ujian kita sehari-hari. Dengan kegiatan rutinitas kita yang macam-macam itu. Jelas Bapak Ibu ini ya? Jadi, Latihan dan ayo. ujian ya, Tad, ya? Ya, latihannya kan lewat sarana ada ujian. ya? Iya, kalau nggak ada gimana? Kayak kita mau naik kelas nggak ada ulangan gimana? Nggak ada ujian gimana? Ya nggak naik-naik dong. Ya, jadi kebanyakan orang tuh ingin naik kelas tapi nggak mau diuji, kan begitu ya? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Jadi mari sekarang Bapak Ibu fokuskan, ya Allah, baik, saya ingin hanya fokus menjalankan perintah-Mu. Lewat hal yang terkecil saja Pak. Kebiasaan misalnya di keluarga, ada anak, ada istri, kan pasti ada aja kan Pak kejadian-kejadian yang membuat kita kadang-kadang berlatih ikhlas kan Pak? Ya kan? Nah itu yang harus Bapak Ibu latih. Kalau Bapak Ibu sudah lulus dari hal yang terkecil, pasti Allah nanti akan tingkatkan lagi yang lebih besar, yang lebih besar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jelas ini untuk metode praktek ikhlas ya? Jadi hakikat ikhlas yang sebenarnya itu adalah kemampuan kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kenapa berat? Pertama berat itu karena tidak menjadi kebiasaan. Kan sama saja. Misalnya contoh saya mau nanya ke Kang Adam ya. Kang Adam punya adik, misalnya, atau punya teman. Teman ini misalnya kebiasaannya tidur jam 10 tidur misalnya, bangun tidurnya siang jam 10 siang misalnya. Kang Adam punya kebiasaan bangun jam 4 subuh. Kalau dua-duanya sudah terbiasa, berat nggak Pak? Enggak. Enggak. Tapi kalau si jam 10 ini disuruh bangun jam 4, berat nggak? Berat. Nah, karena belum terbiasa kan? Jadi Iya. hilangkan kata lah. Jadi berat dan tidak berat itu tergantung kebiasaan. Contoh sekarang, manusia itu berat sekali ketika menghadapi masalah. Kenapa? Karena memang dasarnya manusia itu tidak mau punya masalah. Tapi kalau sudah, baik ya Allah, saya siap menerima masalah, dilatih, insya Allah tidak akan jadi berat. Gitu loh. Paham, Kang Adam ya? Paham, Oke. Aja tuh Mbak, tapi direndam. Silakan. Mbak tahu caranya ngerendam? Tolong di mute dulu all Ya, semua. tombol yang satunya Coba. dulu, terus yang titik yang kedua ya. Siap. Oke, sebentar. Beres Pak, lanjut. Ya, lanjut Pak. Jadi yang harus kita Bapak Ibu lakukan adalah segala sesuatu itu ternyata tergantung kebiasaannya. Siapapun orangnya, tidak ada yang berat kalau kita mulai melangkah, Pak. Ada langkah 5, ya, adanya langkah 5 itu diawali dari langkah yang pertama. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir jauh-jauh dulu ya. Contoh seperti misalnya kita diuji oleh Allah. Contoh Kang Adam ya. Misalnya Kang Adam diuji sakit. Yang dipikirkan apa Kang Adam? Pengen sembuh. Padahal sembuh itu langkah terakhir kan? Itu setelah mulai. Nah, padahal ada proses berobat, ikhtiar. Iya. Nah, maksud saya, ketika kita menjalani ujian hidup, apapun itu, kita mulai dari langkah yang pertama saja dulu. Supaya nggak pusing. Paham ini Bapak dan Ibu semua ya? Jadi, kita nggak usah berpikir ikhlas dan tidak ikhlas dulu. Itu nanti pusing nanti bilang berat. Nah, bagaimana caranya supaya ringan? Langkah pertama kita mau ikhlas itu bagaimana? Nah, sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Dari pemahaman yang tadi saya sampaikan, kira-kira Bapak Ibu kebayang nggak tiap orang, kira-kira langkah pertama apa yang harus saya lakukan supaya saya mulai belajar ikhlas? Kalau Kang Adam sendiri kira-kira bayang nggak? Apa nih langkah pertamanya? Misalnya. Membiasakan diri ya. Bukan membiasakan diri apa ya? Enggak. Misalnya satu kejadian lah ya. Kan tadi saya bilang, ya betul. Yang membuat Kang Adam tidak ikhlas tuh misalnya kejadian apa? Satu aja misalnya contoh. Ya. Ingin dipuji. Ingin dipuji gitu. Ingin dipuji teman kan? Nah, berarti langkahnya nanti Kang Adam niatkan pokoknya mau muji mau nggak muji terserah. Gitu loh Kang. Ya. Yang penting Allah sudah mencatat saya sebagai satu kebaikan gitu loh. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa kebaikan Bapak Ibu tuh nanti tidak dihargai. Justru yang menghargainya tuh Allah langsung.
Tapi kalau Bapak Ibu masih butuh pujian dari orang lain, malah Bapak Ibu nanti tidak dihargai Allah. Ayo, pilih mana? Pengen dihargai manusia atau pengen dihargai Allah? Ya semua Allah lah. Nah, berarti pengaruh nggak kita dipuji atau tidak dipuji? Enggak. Nah, udah buat langkah itu. Oke, saya buktikan ya ayatnya ya. Bahwa sekecil zarah pun atau Allah tuh akan selalu mencatat kondisi siapapun yang melakukan kebaikan. Ya. Pak Teddy bantu saya buka surat 13 ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Silakan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Oh. Buat apa tuh, Pak? Dari Oke, depan. saya mau nanya. Dari depan, dari belakang ya? Saya mau nanya ke Pak Teddy. Dari depan dan belakangnya. Untuk apa malaikat menjaga itu? Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, pertanyaan saya ya, Pak Teddy ya. Tujuan Allah mengirimkan malaikat depan, kanan, belakang, kiri, dan lain-lain ya. Segala arah berarti kan. Diperintah Allah itu untuk apa, Pak? Supaya menjaga dari gangguan iblis, Pak Ustaz. Kalau nggak ikhlas? Tetap kena. Ayo, malaikat di surah Allah itu untuk apa? Untuk mencatat Ya. amal perbuatan kita salah satu. Iya, kan ada malaikat kanan dan kiri kan? Ya. Berarti kalau Kang Adam Pak Teddy misalnya ya melakukan sekecil kebaikan dan orang tidak tahu misalnya, tetap dicatat nggak Kang Adam? Tetap dicatat. Nggak usah khawatir. Jadi orang ngeluh tuh kenapa orang ngeluh? Orang ngeluh tuh ya begitu, tidak. Karena merasa nggak dicatat kan? Iya. Ayo, kalau dia merasa dicatat bakal ngeluh nggak? Enggak. Paham Bapak dan Ibu ya? Jadi kenapa saya kurang baik apa Ustadz? Saya tuh istri yang begini-begini kan pada ngeluh tuh. Iya. Ngapain ngeluh? Wong Allah pasti nyatet kok. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kok. Kebaikan tuh nggak akan ketukar kok. Karena malaikat menjaga kanan kiri. Semua diperintah Allah untuk mencatat kondisi semuanya. Jadi perlu nggak kita dipuji orang kalau begitu? Wong Allah malaikat mencatat? Enggak. Kalau kita nanti dipuji terus muncul rasa bangga, hilang catatannya. Ayo, rugi nggak? Iya. Sudah berbuat kebaikan, gara-gara senang dipuji, hilang kebaikan kita. Sekecil apapun Bapak Ibu berbuat, Allah pasti catat. Kebanyakan memang istri itu mengeluh, aduh gimana Pak Ustadz, kan suami saya begini, saya tuh udah kerja maksimal, banting tulang, wah wassalam, pahalanya hilang semua. Sering nggak Bapak Ibu jamaah begitu? Sudah ya, masa lalu tinggalkan ya, move on ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sudahlah. Tidak usah takut kebaikan Bapak Ibu itu tidak dicatat oleh Allah. Karena sekecil zarah pun Allah pasti perhitungkan. Silakan Pak tadi bantu lagi Pak. Buka Pak. Sekecil zarah itu Pak. Surat 4 ayat 40. Ya. Dilipat gandakan bahkan kan. An-Nisa Bapak Ibu ayat jawab. 40. 40. Ya. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar Zahrah. Oke, zarah itu biji terkecil ya Pak tadi ya. Oke. Terus? Dan jika ada kebajikan sekecil Zahrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Tuh. Kang Adam, pengen pahala besar? Pengen pahala besar? Pengen pahala besar? Pengen lah. Nah, tadi di surat An-Nisa 40 Allah bilang apa? Ya, kalau akan, pengen pahala besar? Pahala besar itu dilipat sebesar sebiji zarah pun akan dilipat gandakan. Kalau karena Allah. Karena memang melakukannya karena Allah. Kalau karena mertua atau karena bos dilipat Nggak gandakan? ada. Nggak ada, nol semua. Dapatnya cuma bos doang muji kita. Ayo Bapak Ibu ya. Jadi mari ya Bapak Ibu kita praktekkan, kita mulai selami, kita mulai jalani lah. Jangan kelamaan Bapak Ibu sedih, harga diri saya merasa tidak dihargai. Itu bisikan setan iblis semua kok. Yang intinya pahala kebaikan Bapak Ibu yang penting jangan sampai jadi pahala. Nah,
Berarti sudah berapa lama ditipu setan selama ini? Sedih galau itu kan, jelas ini Bapak Ibu ya. Jadi sedih galau dan lain-lain itu adalah tipuan setan supaya Bapak Ibu pahalanya hilang di dalam berbuat kebaikan. Akhirnya makin lama Bapak Ibu malah tidak membuat pahala, malah membuat dosa. Amalan yang dilakukan jadi nol semua. Ya. Kan itu orang-orang yang rugi itu seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu langkah pertamanya adalah silahkan Bapak Ibu renungkan kegiatan rutin apa, kebiasaan apa yang Bapak Ibu lakukan yang akhirnya menjadi sulit untuk menjadi ikhlas. Nah, itu target pertama, Pak. Target pertama. Jujur ya, saya dulu ya waktu belum ikut kajian ini. Saya tuh kalau sedekah, Pak, saya kadang-kadang milih-milih Kang Adam. Milih-milih itu saya cek dulu kan mana nih yang benar membutuhkan. Emang benar, memang harus seperti itu. Tapi ternyata itu akan menjadi sulit membuat saya jadi ikhlas. Padahal yang namanya sedekah itu hanya menjalankan perintah Allah. Dan saya yakin Allah itu sudah akan mencatat siapapun. Jadi Allah tidak akan melihat saya sedekah kepada siapa. Tapi yang Allah lihat adalah keikhlasan kita bagaimana kita bersedekah. Jelas yang ada di sini ya? Jadi bukan besar kecilnya tapi keikhlasannya. Berarti patokan saya adalah waktu itu, oke ya Allah, kalau gitu saya akan sedekah kepada siapapun. Nggak besar sih. Misalnya saya buat uang 5 ribuan tuh waktu itu di laci mobil. Ingat saya waktu dulu pengusaha ya sebelum ini. Udah. Akhirnya karena diridho oleh ini saya ngasih ke siapa saja. Uang 5 ribu nggak akan buat kita miskin kan. Mau yang sehat, mau yang masalahnya memang pengemis asli atau pengemis tidak asli, terserah saya sedekah. Gitu. Nah dari hal itu akhirnya hati saya menjadi plong Kang. Oh ternyata efek dari saya melakukan satu kebiasaan itu berefek kepada kebiasaan yang lain gitu loh. Akhirnya ketika menjalani hidup tuh, ya sudah, oh mungkin bukan rezeki saya. Itu akan efeknya seperti itu semua, mempengaruhi kita. Jadi ketika kita sudah melangkah menuju ikhlas, maka Bapak Ibu jangan kaget. Bapak Ibu akan muncul kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya Bapak Ibu pun kadang-kadang nggak tahu dalam hati kita. Meskipun masalah di depan mata misalnya pusingnya minta ampun, tapi kalau kita karena Allah, insya Allah akan jadi lebih mudah nantinya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi mari. Kalau kita sadari tadi yang saya sampaikan, dunia dan isinya milik Allah. Kita adapun karena keinginan Allah, jadi harusnya ikhlas itu tidak berat. Tinggal mari langkah pertama kita mulai supaya tidak menjadi berat. Karena berat itu biasanya kita berpikir langkah yang terakhir. Ya, saya tanya tadi ke Kang Adam, misalnya orang sakit. Pasti yang kenapa berat itu karena orang itu berpikir bagaimana nanti saya sembuh atau tidak. Contoh, saya mau nanya. Kanker itu secara diagnosa secara umum berat nggak Kang Adam? Berat. Nah, meskipun berat, harus dijalani nggak? Iya, harus. Nah, berarti berat tidak berat tetap dijalani nggak? Iya, harus. Pertanyaan saya, mendingan tetap menjalani dengan tenang atau menjalani dengan berat? Menjalani dengan tenang. Nah, misalnya ujung-ujungnya nanti mati, rugi yang mana? Ya, kalau yang rugi mah ngomong yang menjalani dengan berat. Betul. Long sama-sama nanti mati, kenapa pilih Mati-mati yang berat? juga. Ringan aja sudah. Jelas kayak ini. Oke, Iya. banyak hutang tuh berat atau ringan Kang Adam secara umum? Secara umum berat. Tapi harus dijalani nggak? Harus ada debt collector ngapain lagi? Nah, berarti saya nanya sekarang, mau menjalani dengan tenang boleh, dengan berat pun boleh. Tapi ujung-ujungnya misalnya lunas. Kira-kira untung yang mana? Yang dengan menjalani dengan tenang. Ujung-ujungnya sama-sama lunas. Gitu aja hidupnya ya Kang ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu dengan pemahaman-pemahaman yang disampaikan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu benar-benar bisa menjalani. Apalagi sih, orang hidup cuma sekali kok. Kalau hidup dibuat menderita sangat rugi. Karena tadi Allah di surat An-Nisa ayat 40 sudah bilang, Allah tidak akan menzolimi. Yang namanya tidak akan menzolimi itu berarti memang tidak ada niatan Allah sama sekali untuk membuat kita menderita. Berarti kalau kita merasa dizolimi atau menderita, itu karena Allah atau bukan Kang Adam? Kalau merasa dizolimi atau menderita, memang bukan karena Allah. Dan karena Allah, karena dia tidak percaya ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dia selama ini. Padahal malaikat itu tidak mungkin salah kalau mencatat. Kalau memang itu amal kebaikan akan dicatat di kanan, kalau amal keburukan akan dicatat di kiri. Jelas Kang Adam ini? Nah, jadi Ustaz, berarti ini ada hubungannya dengan
kita juga nggak boleh ya. Berarti kalau gitu nggak ada istilah kalau kita lagi pelesir gini, udah kamu jangan bawa-bawa agama. Nah, nggak ada, berarti ada istilah kayak begitu ya. Karena malaikat selalu ada mencatat ya. Oke, saya mau nanya, mati itu ditanya agama atau tidak? Mati iya. Nah, terus itu yang jangan bawa-bawa agama tuh, terus nanti mati bagaimana? Nah itu dia. Sekarang banyak yang kayak begitu. Tetap bawa agama kan mati kan? Iya, kita lagi Nah. dagang, udah jangan bawa-bawa agama, katanya kayak gitu. Pasti itu bisikan yang tanda kutip selain Allah kan, Kang? Dan Iya. memang si iblis setan ini ingin supaya orang itu tersesat, gitu loh. Kenapa iblis setan ingin kita tersesat? Karena kalau tersesat pasti ujung-ujungnya keputusasaan, ujung-ujungnya menderita dalam hidup, akhirnya nyalahin Allah. Makanya kita tiap sholat kan selalu memohon di jalan yang lurus kan? Iya. Nah, jalan yang lurus itu adalah jalan yang kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Apa itu jalan yang lurus? Kemarin saya sampaikan, jalan yang lurus itu kalau kita menjalani hidup dengan ikhlas. Langkah pertama ikhlas, mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan supaya kita bisa menjalani gitu loh. Simpel aja misalnya gini lah Kang Adam. Misalnya nanti nih pas mau buka ya, Kang Adam bilang, saya mau masak nih, menjalankan perintah Allah, efeknya istri kaget. Kang Adam kesurupan apa misalnya, biasanya nggak masak, nah kan bisa kan? Tapi niat kita tetap diluruskan, ya Allah saya ingin latihan ikhlas nih, salah satunya menjalani itu, gitu loh. Kan simpel-simpel aja kan? Jadi nggak usah yang pusing-pusing, nggak usah yang rumit-rumit, tapi prinsipnya adalah Bapak Ibu harus bisa menjalani. Baik, cukup ya teorinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 40 menit. Silakan Ya, pertanyaan silakan. boleh magic tombol, nanti ada di sana tombol ngacung, kemudian boleh diketik, nanti dibacakan. Ya, kalau ada pertanyaan tentang ikhlas, supaya Bapak Ibu juga bisa paham dulu ya. Nanti saya ngobrol panjang lebar, akhirnya malah Bapak Ibu nggak paham. Silakan. Ada nggak? Mbak mau pakai chat atau langsung diskusi boleh. Ya. Pakai chat atau diskusi langsung boleh. Misalnya, Pak saya sulit kok ikhlas. Ya udah nanti kita bahas kebiasaannya di mana, apa yang harus dilangkah pertama, apa yang harus dilakukan, sehingga poinnya adalah menjalani ya, bukan teori ya. Nah ini saat ini dari From Lapa Indonesia. Jadi setelah langkah pertama katanya langkah selanjutnya apa katanya. Oke, sekarang saya mau nanya dulu kegiatannya apa dulu? Oke. Ya, coba kita buka aja ya. Ya, kita silakan. buka aja suaranya. Jangan dibuka, Pak. Jangan dibuka dulu, Pak. Pokoknya chat aja jangan. dulu. Nanti kalau jangan nanti ribut lagi. Chat aja dulu. Langkah Bapak nanya langkah keduanya apa? Ya kegiatannya apa dulu? Nanti kita kupas. Kegiatannya apa? Misalnya kalau sedekah kan nggak ada langkah kedua. Sedekah ya kasih aja. Selesai ya. Iya, kalau sedekah kan cuma ngasih, plong udah. Kalau mikir langkah kedua nanti dia ngomong terima kasih nggak sama saya, malah jadi nggak langkah. Bagus ya kegiatannya. Oke, coba. Kegiatannya mengajar di kampus. Oke, kegiatannya mengajar di kampus. Sekarang saya tanya ya kepada, salah satunya maksudnya, kegiatannya misalnya mengajar di kampus. Pertanyaan saya gini, kira-kira tantangan kita ngajar di kampus itu apa sih Pak Teddy ya, yang membuat Pak Teddy tidak ikhlas? Misalnya sekarang saya sama Pak Teddy nih, misalnya kan Ibu atau Bapak ini bertanya, bagaimana caranya, langkahnya untuk menjadi ikhlas dalam hal mengajar. Saya mau nanya aja, saya tanya balik. Yang membuat tantangan Ibu untuk berlatih ikhlas di kampus itu apa? Atau Bapak, misalnya apa sih Pak? Mahasiswa yang baik atau yang menjengkelkan Pak? Tantangannya pasti yang menjengkelkan lah kan. Itu ya Bu ya. Jadi tantangan itu Mas. Berarti kita anggap ya, Bapak Ibu merasa sulit menjadi ikhlas itu kan gara-gara misalnya mahasiswa yang Ibu Bapak ajari itu tidak sesuai dengan keinginannya, dengan keinginan kita, betul nggak? Misalnya saya yakin ke tadi penanya ya, saya yakin ke penanya itu kalau ditanya ingin mengajar mahasiswa yang baik atau yang menjengkelkan? Pastinya yang baik. Nah, kalau di pikirannya selalu begitu, yang pintar, ya, baik. Kalau di pikirannya seperti itu, berarti ketika ada mahasiswa yang tidak baik, jadi masalah nggak? Kang Adam.
Ya. Jadi masalah? Ya iyalah. Oke, karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan Kan betul. masalah, oke? Jadi yang Ya. namanya masalah itu adalah sesuatu yang selalu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus bagaimana caranya menghadapi mahasiswa yang tanda kutip misalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan? Di pikiran saya ingin mahasiswanya jadi baik semua, tapi kenyataannya sebagian misalnya tidak baik. Bagaimana caranya menghadapi supaya kita bisa praktek ikhlas? Langkah pertamanya apa, Kang Adam? Nah, kalau saya, ini langkah pertamanya ya, mahasiswa yang tidak baik itu secara umum masalah nggak, Kang? Secara umum masalah. Baik, pertanyaan kedua. Bisa nggak mahasiswa tidak baik itu menjadi sarana latihan ikhlas? Bisa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi ikhlas, perlu mahasiswa yang baik atau yang tidak baik? Yang tidak baik. Ah, berarti seneng nggak kalau ketemu mahasiswa yang tidak baik? Harusnya senang. Jadi masalah nggak nantinya? Harusnya nggak masalah. Nah, ini kan cuma merubah kan? Jadi Iya. nanti Bapak Ibu merubah, bukan seuzon ya, merubah mindset ini. Oh, nanti kalau ada mahasiswa yang tidak baik yang saya ajar, berarti ini menjadi sarana saya untuk latihan ikhlas. Pasti ingat sama Allahnya cepat. Karena sebagai sarana, bukan menjadi masalah. Gitu loh. Jelas Pak? Bu, yang Ya. tadi bertanya? Ah, Ya. Tadi ini Cuman ada merubah. satu pertanyaan Silakan. yang agak krusial ini di sini tadi. Oke, silakan. Nah, jadi bagian ini nih, sebentar. Oke. Kita ibadah kan karena Allah, tapi ingin dapat Betul. pahala dan takut masuk ke neraka. Apakah itu Baik. ikhlas? Katanya gitu. Baik. Saya mau nanya, oke, sebelum saya tanya gitu ya, Kang Adam. Ya. Nih, kan intinya adalah kita ibadah tuh ingin dapat pahala, tapi Ya. kan kita kepikiran apakah nanti kita masuk surga atau neraka ya? Ya. Meskipun itu belum terjadi ya. Oke. Ya. Baik. Biar Bapak Ibu fokus, kan tadi saya bilang langkah kelima itu muncul ketika ada langkah pertama, kan begitu ya? Ya. Misalnya gini, saya mau nanya Kang Adam. Kalau saya minta teh manis ke Kang Adam, Iya. Kang Adam tuh fokusnya bagaimana teh manisnya atau menyiapkan gula, air, dan tehnya? Menyiapkan gula, air, tehnya. Perlu dipikirin nggak teh manisnya? Perlu juga sih. Lo ngapain Tapi- kalau Kang Adam udah siapkan teh, gula, dan air, jadi teh manis nggak? Hah? Iya, betul. Lah ngapain kita mikirin teh manis? Iya, Rumusnya, rumusnya menjadi teh manis itu kita siapkan gula, air, dan teh kan. Teh. Mau dipikirin tidak dipikirin itu jadi teh manis kok. Iya, benar. Perlu dipikirin nggak teh manisnya? Enggak, berarti. Lah sudah. Nah, sama ya Pak ya. Bapak Ibu nggak perlu mikirin surga nerakanya. Kalau Bapak Ibu ikhlas, itu pasti hasilnya surga gitu loh. Berarti yang kita pikirin tuh ikhlasnya atau cara menjalani ikhlasnya, Kang Adam? Cara menjalani ikhlasnya. Udah, yang penting Bapak Ibu niatkan karena Allah, latihan, ya Allah, ini saya hanya menjalankan perintahmu. Latihan. Kalau memang fokusnya terus karena Allah, itu otomatis ikhlas itu masuk surga otomatis. Nggak perlu dipikirin, Bapak dan Ibu. Kayak misalnya kita sedekah, ya. Sedekah itu, kalau Kang Adam hanya karena Allah tahu kok harus dikali 10 kali lipat karena itu rumus gitu loh. Artinya Kang Adam, saya mau nanya, 1 tambah 1 itu pasti 2 atau tidak pasti 2? Secara umum pasti 2. Ya sudah. Berarti yang kita fokuskan adalah bagaimana supaya menjadi 2 kan? Berarti Iya. siapkan lidi 1, siapkan lidi 1. Duanya perlu dipikirin nggak? Enggak. Ya udah. Jadi hasil itu biarkan itu menjadi urusan Allah. Seperti tadi saya bilang, nggak usah memikirkan bagaimana surga nerakanya. Bapak Ibu latihan ikhlas, kalau Bapak Ibu sudah menjadi ikhlas, otomatis masuk surga dan pasti dapat pahala. Kayak sedekah supaya dapat 10 kali lipat. Padahal nggak usah diniatkan pun, kalau Bapak Ibu sedekahnya ikhlas, pasti dapat 10 kali lipat. Contoh yang paling umum ya, saya kerja supaya dapat gaji. Yang namanya orang kerja itu akhir bulan tetap gajian gitu loh Kang. Ngapain liatin dapat gaji? Kang Adam kenapa kerja? Supaya saya dapat gaji. Namanya Kang Adam kerja 30 hari atau 22 hari di kantor itu, pasti nanti akhir bulan dapat gaji. Kan gak usah diniatin lagi. Iya.
Nah, jadi kita fokus di prosesnya saja. Jadi yang membuat kita stres galau itu gara-gara kita berpikir hasil. Padahal hasil itu semua adalah Allah yang mengaturnya. Jelas Kang Adam ya? Jelas Bapak yang tadi bertanya, Bapak Ibu? Ya. Satu Jadi lagi, Bapak Pak. Ibu, Ada satu lagi katanya. Ini bagaimana silakan. kalau yang sakit katanya? Oke. Saya mau nanya, yang bisa menyembuhkan sakit itu siapa? Allah. Berarti kita bisa menentukan nggak kapan kita sembuhkan? Enggak. Berarti sembuh atau tidak perlu dipikirin nggak? Enggak usah dipikirkan berarti kalau begitu. Kenapa nggak usah? Ya, karena itu mah urusannya Allah. Nah udah, urusan tugas kita ikhtiar, kan begitu kan? Berobat sesuai dengan apa yang Allah tentukan kan? Tugas kita hanya ikhtiar, berobat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, misalnya ke dokter, tetap berikhtiar, berdoa, kan begitu kan? Iya, betul. Nah, jadi kita stres tuh gara-gara apa? Gara-gara mikirin hasilnya kapan sembuhnya. Padahal yang hanya bisa menyembuhkan tetap Allah kan? Iya. Jelas Bapak Ibu. Jadi kenapa selama ini orang stres dalam menjalani ujian hidup? Karena selalu yang dipikirkan itu adalah hasilnya. Nanti saya sembuh atau tidak, hutang saya lunas atau tidak. Kan itu kan? Akhirnya Bapak Ibu stres. Oke. Berarti ini lebih banyak. Masih masalah sakit. Ya, Pak Ustadz, masih masalah sakit. Ini nyambung pertanyaan kemarin jamaah. Baik, Ini Pak Ustadz silakan. katanya. Pada saat awal-awal sakit, mungkin sebulan, 2 bulan, saya bisa ikhlas lah gitu ya. Jadi lama-lama kok nggak sembuh-sembuh juga. Nah, berarti bagaimana caranya? Ini bagus ya pertanyaannya ya. Mungkin ini untuk kondisinya. Nanti sakit diganti hutang, nanti sakit diganti masalah keluarga ya, gitu aja sama aja ya. Oke. Tinggal copy paste Sekarang, ya. copy paste aja ya. Sekarang gini. Kita setuju dulu ya Pak tadi ya. Betul nggak bahwa kita tuh tidak bisa menentukan sembuh atau tidaknya kita, atau selesai dan tidak selesai masalah. Betul nggak? Betul. Ya. Oke, setuju dulu ya. Baik, Setuju. Pak tadi buka ayatnya untuk memperkuat. Ini kemarin sebenarnya sudah saya bahas. Ayatnya memperkuat surat 10, ayat 107, Pak. Silakan dibuka. Bapak Ibu biar paham dulu ya. Jadi Bapak Ibu stres itu gara-gara memikirkan hasil. Dan itu hasil tuh udah tahu urusan Allah dipikirkan. Surat Yunus ayat 107. Silakan, Pak. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Oke, setuju ya? Jadi semua permasalahan kehidupan, apapun masalah kita, ternyata hanya Allah yang bisa mengambilnya. Jelas Bapak Ibu semua ini? Termasuk kapan kita sembuh, kapan kita lunas hutang, kapan perusahaan kita bangkrut, atau misalnya sukses. Paham ya Bapak Ibu semua ini? Nah, sekarang saya bertanya kepada Pak Teddy ya, karena Pak Teddy yang bertanya ya Pak Teddy ya. Ya, Pak. Halo? Oke, gini Ya, Pak siap. Teddy. Pak Teddy itu percaya nggak bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk dan semua solusi hidup ada di dalam Al-Quran? Sangat percaya. Oke, percaya ya? Baik. Ya. Pertanyaan kedua, berarti ketika kita punya masalah, ya, ketika Bapak Ibu punya masalah hidup, yang benar itu Bapak Ibu ya mengikuti Al-Quran supaya kita menjalani petunjuknya, atau kita berusaha dengan kemampuan dan kepintaran kita. Itu dulu. Seharusnya mengikuti Al-Quran. Kenapa Pak tadi harus mengikuti Al-Quran? Karena di situ tuntunannya supaya Allah bisa kan hanya Allah bisa menyelesaikan, dan tuntunannya ada di Al-Quran. Pintar. Wah, sekarang udah Lulus mulai ya? ini nih. Lulus. Mulai nyambung. Iya, kan tadi udah bilang. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti kita harus mengikuti tuntunan Allah dong. Kan itu rumus sederhana. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi kita buat rumus, kalau Bapak Ibu punya masalah, berarti harus dengan tuntunan Allah. Tuntunan Allah itu pasti ada di dalam Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Berarti yang kita fokuskan itu adalah bagaimana supaya masalah selesai, atau bagaimana kita secepatnya mengikuti tuntunan Al-Quran? Bagaimana secepatnya kita mengikuti tuntunan yang ada di Al-Quran. Berarti perlu nggak kita mikirkan kapan masalah kita selesai? Enggak. Ya enggak perlu juga ya.
Yang terpenting itu sekarang bagaimana secepatnya Bapak Ibu menjalani tuntunan Al-Quran tersebut. Karena kalau Bapak Ibu menjalani Al-Quran sesuai tuntunannya, otomatis masalah selesai gitu loh Pak. Ngerti ini Bapak Ibu semua? Ya. Oke, sekarang. Misalnya Allah kasih ujian Bapak Ibu sakit. Ya. Menurut Al-Quran, oke, step by step ya. Jadi saya buat 3 poin nih. 1, tahap menerima ujian hidup. 2, poin proses menjalani ujian hidup. 3, poin hasilnya yang akan kita capai nanti di dalam menjalani proses petunjuk dari Allah. Yang pertama, berarti ketika Bapak Ibu diberi sakit oleh Allah, menurut Al-Quran, ayat apa yang harus kita yakini Pak tadi? Surat Al-Baqarah ayat 200. Hanya sholat ya, sabar dan Bukan. sholat. Ketika kita menerima masalah hidup, ini proses menerima dulu Pak. Kan ujian itu bisa selesai kalau kita menerima, ya. Berarti saya mau nanya, ketika kita menerima soal ujian hidup, ayat apa sebagai petunjuk kita? Al-Baqarah 286 dulu. Silakan dibuka Pak. Oke. Dibuka dulu biar Bapak Ibu paham. Ketika kita Surat Al-Baqarah ayat 286. Apa kata Allah? Coba. Biar Bapak Ibu ngerti ya langkah-langkahnya ya. Silakan. Itu dulu ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baik, jadi pas Allah menguji ibu lewat ujian sakit, sesuai nggak pada saat itu? Pasti sesuai, karena Allah kan nggak membebani melampaui kesanggupannya kan. Artinya sudah disortil dulu, sudah disesuaikan, ya intinya tidak pasti Bapak Ibu yang hadir di sini itu, kalau Allah uji itu, pasti bisa menerima. Karena sesuai dengan kemampuannya. Benar Bapak Ibu ini? Ngerti Pak? Berarti harusnya untuk menerima mudah atau sulit? Harusnya mudah. Ya, mudah dong. Nah, sesuai. Kalau tidak mau menerima tuh boleh nggak, Kang Adam? Coba saya speak. Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Ya, karena kan memang udah, ya kalau misalnya nggak menerima, berarti kita nggak akan naik kelas lah. Nggak akan naik katanya, bukan. Katanya mau mengikuti tuntunan. Iya. Nah, kalau mengikuti tuntunan berarti harus menerima atau tidak? Harus menerima. Nah, oke, saya kasih gambarannya ya. Kalau Bapak Ibu dari awal sepakat mengikuti tuntunan Al-Quran, berarti ketika nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang bertolak belakang dengan logika kita, Bapak Ibu mengikuti tetap logika kita atau harus mengikuti Al-Quran? Harus ngikutin Al-Quran lah. Nah, karena Bapak Ibu sepakat tadi kan, kita percaya Al-Quran itu adalah petunjuk dan semua solusi hidup ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata Allah bilang hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti Bapak Ibu harus mengikuti tuntunan Allah, yaitu Al-Quran. Berarti nanti ketika ayat-ayat Al-Quran bertolak belakang, Kang Adam masih ngeyel dengan logikanya atau ikuti tuntunan Al-Quran? Ya harus ngikutin tuntunan Al-Quran lah. Jadi menurut Al-Quran, ketika kita diuji oleh Allah, sesuai atau tidak Kang Adam? Sesuai. Udah sesuai, tenang saja dulu. Meskipun secara logika berat, terima dulu. Jelas ini? Oke. Silakan Pak Teddy bantu lagi. Buka ayat yang kedua tadi. Surat 4 ayat 40. Ini rumus sejarahnya muncul ujian ya. Bapak Ibu harus paham dulu ya. Surat 4 ayat 40. Silakan. Sungguh, Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Allah tidak akan menzolimi. Berarti Allah ngasih ujian meskipun sakit, itu niatnya baik atau menzolimi, Kang Adam? Baik. Baik. Nah, kalau niat baik itu harusnya pas menerimanya mudah atau sulit? Harusnya mudah. Niatnya baik. Iya. Nah, terus kalau malah nggak mau nerima, berarti menolak niat baik Allah kan? Iya. Berarti kurang ajar nggak? Super kurang ajar. Berarti bisa selesai nggak ujiannya?
Nggak akan bisa selesai-selesai. Itu. Jadi dari awal pun Bapak Ibu ternyata sudah tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Makanya masalahnya jadi sulit. Gara-gara apa? Gara-gara kalau ada sesuatu yang di luar logika Bapak Ibu, Ibu jadi tidak yakin. Padahal tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu emang benar-benar mau mengikuti Al-Quran, kalau ayat-ayat bertolak belakang dengan logika kita, kalahkan. Ikuti Al-Quran. Karena pasti Allah lebih tahu ketimbang Bapak dan Ibu. Ya, dan Bapak Ibu pun nggak tahu kan kapan selesainya, makanya jangan sok tahu. Terima aja, namanya orang tidak tahu. Jadi, ayat yang kedua adalah ternyata niat Allah memberikan soal ujian itu, niatnya untuk kebaikan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sesuai niatnya untuk kebaikan kita, alasan apa lagi Bapak Ibu untuk tidak menerima soal ujian? Jadi harusnya ujian Berarti udah kita harus diterima. maksa ya Ustadz ya? Berarti kita harus maksa Iya. walaupun perasaan kita kayaknya, aduh kemana sih nggak sembuh-sembuh juga gitu. Atau ya kok utang kagak lunas-lunas juga gitu ya. Bukan maksa Pak, konsekuen. Oh konsekuen, Kan bukan memaksa diri. Kan Bapak Ibu tadi pengen ikut tuntunan Allah katanya. Oh. Loh kalau ingin ikut tuntunan Allah konsekuen dong. Allah ingin kita menerima karena sesuai kemampuan. Lalu bahwa Allah tidak membuat kita menderita. Ya terima, konsekuen dong. Bukan terpaksa. Kalau terpaksa kan karena ketidaktahuan. Lah ini sudah dijelaskan. Saya tadi di awal ditanya. Nah, Bapak Ibu kalau punya masalah, Bapak Ibu tuh mau menyelesaikan dengan kemampuan Bapak Ibu atau mengikuti tuntunan Allah. Kan begitu kan Pak tadi? Ya, tuntunan Allah. Ini katanya, jelas tuntunannya ya. Berarti kan Pak Teddy berarti harus tinggal pakai jalur sana dong, jangan di tengah-tengah dong. Kan gitu kan? Iya. Berarti kalau Pak Teddy sudah mengucapkan, baik Pak, saya mau mengikuti tuntunan Allah, ya jalani konsekuen dong. Masa setelah di tengah-tengah minta pindah lagi ke yang kemarin? Jelas Pak Teddy? Jelas. Oke. Setelah kita menerima dengan kesadaran bahwa Allah tidak akan menzolimi kita, ya. Oke. Ya. Silakan Kang Adam ya. Setelah kita menerima, ya, dengan kondisi bahwa memang itu sesuai dan memang tidak akan menzolimi kita, ya. Berarti langkah yang kedua apa Kang Adam? Tadi saya jelaskan. Ya, menjalani. Nah, langkah kedua adalah kita harus berikhtiar. Ya, oke. Coba Pak tadi udah live karena ada kajian, saya bantu teman saya. Ada Pak Agung ya, Pak Agung. Assalamualaikum. Pak Budiman, tolong Pak Agung di unmute Pak Budiman. Halo. Oke, Pak Agung bisa bantu saya untuk baca ayat-ayatnya ya, menggantikan Pak Teddy. Oke. Pak Budiman. Assalamualaikum. Oh, Pak Budiman kemana ya? Halo. Pak Budiman, tolong Pak Agung di unmute untuk bantu saya, bisa? Biar nyambung gitu loh. Ini kan masih bahasnya di awal nih. Sebentar, saya coba ini Pak Budiman ya. Pak Budiman? Gimana Pak Oke? Tolong Pak Agung di unmute untuk bantu saya ya. Sebentar. Nih saya baru mau sholat ini. Sebentar. Agung, Pak Agung. Kohos aja Pak Agung ya. Oke. Halo, Pak Agung? Silakan Pak Agung. Halo Pak Agung? Sebentar. Oh iya. Oh Pak Agung. Oke, kita lanjut dulu ya sambil nunggu Pak Agung ya. Oke. Berarti Kang Adam, yang pertama tadi saya ulang ya sebentar ya. Langkah yang pertama adalah ternyata kita sangat mungkin untuk menerima soal ujian itu karena sesuai dan niat Allah tidak akan menzolimi hambanya. Kan begitu ya? Langkah yang kedua menurut tuntunan Al-Quran, ya menurut tuntunan Allah, ternyata di surat 13 ayat 11, Allah merubah nasib suatu kaum ya berdasarkan usaha yang kita lakukan. Jadi yang namanya ikhtiar di dalam menjalani ujian sakit, ujian hutang, atau ujian permasalahan kehidupan itu, yang namanya ikhtiar itu wajib nggak, Kang Adam? Oh, wajib. Kenapa wajib? Ya, karena itu sebagai salah satu bentuk usaha gitu kan. Nah, karena diperintah hasilnya nanti gimana Allah gitu ya. Karena diperintah Allah. Perintah Allah. Makanya wajib kita usaha. Benar nggak? Iya. Dan itu kita mengikuti tuntunan Allah. Jelas ini? Berarti ikhtiar yang dilakukan itu
ya, untuk supaya masalah kita selesai, atau hanya menjalankan perintah Allah? Menjalankan perintah Allah. Oke, berarti kalau hanya menjalankan perintah Allah itu namanya apa, Kang Adam? Namanya menjalankan ikhtiar ya, berikhtiar, terus Namanya ikhlas. ikhlas. Lah kan kita tadi bahas ikhlas ini. Ya, Kan betul. ikhlas itu segala sesuatu, ya, segala sesuatu, apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah kan? Betul. Oke, Pak Agung bisa bantu saya, Pak Agung? Kita buka surat 51 ayat 56. Ya. Jadi Bapak Ibu ikuti tahap-tahapnya ya. Insya Allah Bapak Ibu kalau fokus ke tahap-tahapnya nanti masalah ya udah selesai saja dengan sendirinya karena Bapak Ibu mengikuti petunjuk Allah gitu loh. Silakan. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oh, jadi Allah kan ya Allah berfirman di situ ya, Pak Kang Adam ya, bahwa Allah berfirman dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan berarti tidak ada yang lain, apapun yang dilakukan itu hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah atau mengabdi kepada Allah. Jelas Kang Adam ini? Bapak Ibu ya? Jelas. Nah, kalau langkah-langkah ini kita jalani ya, tanpa memikirkan kapan masalah itu selesai, kalau langkah-langkah petunjuk ini dijalani, sampai nggak Kang Adam? Selesai nggak masalahnya? Selesai. Selesai. Berarti yang kita fokuskan tuh mengikuti langkah-langkahnya atau berpikir kapan masalahnya selesai? Mengikuti langkah-langkahnya. Nah, mari kita buktikan. Makanya orang yang mengikuti petunjuk tuh pasti tidak sedih dan khawatir. Pak Gung, bantu lagi Pak Gung. Ya. Surat 2 ayat 38. Kita buktikan aja. Jadi orang pusing itu gara-gara kejauhan mikirnya, Kang. Kapan selesai dan tidak selesai kan itu pusingnya tuh. Surat 2 ayat 38. Ayat 30. Lihat kata Allah, kalau kita mengikuti langkah-langkah petunjuk dari Allah. Silakan. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Nah, terus? Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Oke, berarti Kang Adam sama nanya, berarti ketika manusia khawatir dan bersedih hati, menjalani ujian hidup itu gara-gara apa, Kang Adam? Gara-gara dia melakukannya karena tidak ikhlas dan tidak berpikir karena menjalankan perintah Allah. Gara-gara mikirin hasil. Padahal hasil itu urusan Allah. Tugas kita adalah langkah demi langkah mengikuti petunjuk yang Al-Quran sampaikan. Setelah menerima, Al-Quran bilang kamu ikhtiar saja. Tapi ikhtiarnya niatnya hanya menjalankan perintah Allah, yaitu ikhlas. Kalau kita ikhlas, hatinya tenang nggak, Kang Adam? Kalau kita ikhlas. Tenang harusnya. Nah, itu maksudnya. Jadi meskipun masalah itu berat, kalau tenang, berat nggak jadinya? Enggak. Nah, dibuat tenang kok nggak mau ya orang-orang teh. Jelas? Jadi fokus kita bukan pada hasil apapun. Fokus kita adalah langkah demi langkah mengikuti petunjuk Allahnya. Oke, setelah saya ikhtiar maksimal, diniatkan karena Allah, gitu kan? Iya. Ya. Maka setelah itu Allah pasti ujung-ujungnya adalah muncul namanya hasil kan? Iya. Nah, hasil tuh cuma dua kondisinya. Sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita kan begitu kan? Misalnya kita sakit. Paling hasilnya dua. Sehat atau mati. Kan gitu doang. Benar nggak? Tapi kalau kita dari awal mengikuti petunjuk Allah meskipun mati, husnul khotimah nggak? Husnul khotimah. Otomatis. Jadi nggak ada yang rugi kan? Jadi apa yang ditakutkan? Gitu loh. Paham nggak pola-pola berpikir ini? Iya. Jadi kebanyakan orang stres bingung itu gara-gara dia berpikirnya sudah terlalu jauh melangkah ke depan. Padahal kita pun tidak tahu kapan masalah kita terselesaikan. Yang kita tahu adalah hanya berikhtiar mengikuti petunjuk dari Allah. Contoh gini aja, contoh. Ya. Misalnya Kang Adem ya anggaplah misalnya dari Cimahi mau ke Gedung Sate. Ya.
Nah, Kang Adem nggak tahu nih arahnya. Berarti Kang Adem buka apa yang sering saya sampaikan? Bukanya Google Map-nya. Oke. Ketika Kang Adem buka Google Map itu langsung mikirnya langsung gedung sate atau jalan perjalannya dalam Google Map. Jalan Belok kanan, perjalannya. Ya sudah konsentrasi aja. Oh kanan, kiri, nggak mikir ke gedung sate kan? Iya. Tapi sudah ditarik jalurnya ke gedung sate. Tapi yang Kang Adem lihat kan langkah demi langkahnya. Bukan bagaimana nanti parkir di gedung sate ya. Kan itu sudah sampai nanti. Jelas kan? Nah, jelas nggak ini? Iya, betul. Berarti ketika Kang Adem belok kanan, kiri, belok kiri kan? Muter balik. Kalau mengikuti langkah demi langkah Google Map, nyampe nggak kira-kira ke gedung sate? Nyampe. Asal jangan bandel, suruh belok kanan ke kiri kan begitu kan? Iya. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan itu, ikuti saja Al-Quran. Oh kata Al-Quran apa? Oh ujian itu sesuai, pasti saya mampu. Oh ternyata tujuan Allah tidak ada menzolimi, berarti pasti tidak menderita. Oke baik saya ikhtiar karena Allah. Karena saya harus ikhtiar hanya karena Allah menjalankan perintah. Ya jalani saja. Berdoa, di situ praktek iman sabar sholat sebagai penolong. Jalani saja semua. Kalau Bapak Ibu sudah menjalani langkah-langkahnya itu, petunjuk itu, otomatis pasti masalah itu akan terselesaikan. Saya mau nanya kepada Kang Adam. Kenapa ujian itu harus selesai? Ya supaya untuk kita bisa lulus, bisa naik derajatnya, bisa... Nah, kenapa ujian itu harus selesai? Supaya memang derajat kita meningkat. Berarti ketika selesai ujian satu akan muncul ujian kedua itu memang untuk ditingkatkan. Jadi harusnya yang benar ujian itu semakin berat atau semakin ringan, Kang Adam? Semakin berat harusnya ya, karena kalau kita sekolah juga ujian di SD dengan ujian kuliahan pasti lebih berat ujian kuliahan. Jadi wajar nggak kalau ujian semakin berat? Wajar. Ya wajar tuh biasa saja nggak? Biasa saja. Biasanya yang wajar. Kalau Kang Adam pusing berarti Kang Adam nggak wajar. Iya. Ayo sudah berapa tahun Bapak Ibu yang di ruangan ini jadi orang tidak wajar? Saya pusing Pak, masalahnya berat. Loh memang harus berat. Oke, saya mau nanya ya Kang Adam ya. Ya. Meskipun kalau misalnya ada masalah berat, ya, kalau Kang Adam mengikuti petunjuk, berat atau jadi ringan? Jadi ringan. Nah, jadi ringan. Berat itu kan gara-gara nggak mendapatkan petunjuk aja. Padahal petunjuk udah jelas ada di dalam Al-Quran, tinggal kita ikuti. Kan itu aja, Kang. Nah, jadi selama ini yang membuat kita pusing itu siapa kalau begitu? Ya kita sendiri. Ya udah, kalau kata Al-Quran, oh terima. Ya memang sesuai, ya terima saja. Itu. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan ada yang mau bertanya? Diketik dulu. Diketik atau bisa mengajukan. Oke, coba apa pertanyaannya tadi? Ada di chat itu? Bisa dibaca? Di chat belum muncul. Hah? Belum muncul? Belum muncul. Coba saya cek. Gimana caranya menjaga latihan atau proses kita berjalan konsisten? Gimana Pak Gung? Pertanyaan Pak? Gimana caranya? Aduh, bilang lagi. Sama saya aja. Ya, gimana caranya menjaga latihan-latihan atau proses kita berjalan konsisten atau istiqomah? Apa petunjuk Allah agar kita bisa istiqomah dalam berlatih? Baik. Ini ya, Bapak Ibu ya. Kata kuncinya itu kan istiqomah itu kan terus-menerus, ya. Misalnya saya mau nanya Kang Adam. Ya. Misalnya Kang Adam ini hobinya naik sepeda. Hobi itu apa, Kang Adam? Senang kan? Kesukaan. Nah, kira-kira kalau Kang Adam sukanya naik sepeda, bisa nggak jadi istiqomah? Bisa. Kenapa? Ya terus aja dilakukan. Bukan. Nah, orang bisa istiqomah tuh gara-gara apa? Suka. Gitu loh. Ngerti ini? Pertanyaan saya sekarang. Orang sulit menerima masalah, itu kenapa Kang Adam? Karena nggak suka biasanya. Karena nggak suka. Kalau orang suka menerima masalah, gampang nggak istiqomahnya? Orang suka. Iya, gampang. Nah, sekarang saya mau nanya. Ya, kepada Bapak Ibu nih.
Bapak Ibu, kalau saya mau kalau jujur Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tuh senangnya hidup dalam kondisi punya masalah atau tidak ada masalah? Pastinya Secara tidak umum. ada masalah dong. Nah, kalau di pikirannya selalu begitu, sulit nggak akhirnya ketika menjalin masalah? Ya pasti sulit. Kenapa sulit? Ya karena Karena tidak suka. tidak suka dan tidak berharap ada masalah. Nah, oke ya, sekarang saya sadarkan ya kepada Bapak Ibu ya, harusnya Bapak Ibu suka ketika punya masalah. Satu, saya mau nanya. Yang minta masalah itu siapa? Halo, Kang Adam? Nah, nggak ada. Yang meminta mah nggak ada. Masalah itu Benar, kan nggak ada. Oke, Ya. Kang Adam lupa. Oke, gini, saya buktikan ya. Siapa yang minta masalah? Itu waktu kita duduk di antara dua sujud. Kita berdoa sama Allah 17 kali. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Ya, derajat itu betul. Kalau angkat derajat itu berarti Allah harus ngasih apa? Masih masalah. Berarti yang minta masalah siapa? Kita. Loh, kalau kita yang minta harusnya senang loh dikasih. Iya. Berarti sekarang kenapa nggak senang? Ya itulah. Nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sadar selama ini kita yang minta masalah. Ya iya kan Bapak Ibu kan selama ini saya yakin nggak pernah sadar itu. Loh Bapak Ibu sholat 17 kali sehari semalam, minta warfani angkatlah derajat saya. Berarti selama ini yang minta masalah siapa? Kita. Kita. Lah, kita yang minta Allah kasih. Kan logikanya harusnya senang dong. Doa kita dikabulkan. Senang. Loh, ayo saya mau nanya, Bapak Ibu yang di ruangan ini sadar nggak selama ini Bapak Ibu minta masalah sama Allah? Pasti nggak sadar. Iya. Nah. Jadi Jelas bertolak ya? belakang kan. Ketika Iya, makanya. sholat seperti itu, nanti ketika selesai sholat berdoanya dia jangan ada masalah. Loh, enggak. Makanya ini saya mau sadarkan dulu. Jadi Iya. harusnya untuk menerima permasalahan kehidupan, untuk menerima ujian dari Allah tuh, kalau kita sadar ini harusnya mudah atau sulit? Harusnya. Harusnya mah mudah. Udah, jadi tanamkan dulu kepada Bapak dan Ibu. Oh iya ya, ternyata memang saya yang minta gitu loh Kang Adam. Iya. Oke, jelas ya? Terus yang Ya. kedua, tanamkan tadi. Ternyata masalah itu memang dipakai Allah untuk meningkatkan derajat keimanan kita kan? Betul. Nah harusnya kalau kita memang tahu manfaatnya masalah itu untuk meningkatkan derajat, harusnya tetap dijalani nggak Kang? Harusnya. Harusnya tetap dijalani. Seperti misalnya kita mau minum, misalnya kita malaria, kita minum pil Ya. apa tuh? Pilkina. Nah, pil kina tuh pahit atau manis? Baik. Pahit lah kan. Kenapa? Coba tetap diminum. Ya karena ikhtiar kita pengen sembuh. Nah, karena tahu manfaatnya kan? Iya. Sekarang manfaat Allah ngasih ujian apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Nah, harusnya seneng nggak? Harusnya seneng. Nah, tinggal setelah diterima untuk istiqomah ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ya. Ibu tetap dijalani. Dan tetap ikut kajian supaya di-recharge lagi. Untuk istiqomah itu begitu. Jadi, tapi tanamkan, punya target bahwa harusnya pada titik tertentu minimal Ibu ketika punya masalah itu sudah bisa belajar, bisa menerima secepatnya. Setelah tahap bisa menerima, nanti pada titik bahwa Ibu nanti butuh masalah atau senang ketika ada masalah. Itu kan begitu. Jadi langkahnya, awal kita tidak bisa menerima. Awalnya manusia nih, karena memang tidak mau kan. Terus penyadaran ilmu kajian ini kan. Setelah tidak menerima, meningkat minimal sekarang bisa menerima. Karena memang masalah itu harus diterima kan. Dan dalam rangka untuk menjalani petunjuk dari Allah kan. Nah nanti setelah bisa menerima, ditingkatkan lagi. Nanti ujung-ujungnya butuh masalah. Kenapa butuh masalah? Karena derajat kita ingin meningkat. Dan kita ingin menjadi sabar. Karena sabar itu pahalanya surga. Kan begitu harusnya Kang Adam. Jelas ya Bapak Ibu yang nanya istiqomah tadi ya? Ya. Jadi langkah awalnya tidak ada cara lain Bapak Ibu harus menerima. Punya kemampuan menerima karena sesuai dengan kemampuan yang kita jalani. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Kang Adam? Nah, ini ada ini nih. Nah, ini ada pertanyaan sebelumnya, ada tolak ukur manusia sudah dibilang sudah mendapatkan petunjuk dalam proses mendapatkan masalah, itu bagaimana Ustadz tolak ukurnya? Ini tadi saya bilang tolak ukurnya itu ketika menjalani masalah hidup itu tetap bahagia hatinya. Mungkin nggak kan gitu ya? Ya. Oke, kan tadi saya bilang
supaya itu menjadi mungkin, kan tadi diawali, pokoknya Bapak Ibu fokusnya adalah bukan untuk fokus bagaimana masalah itu selesai tidak selesai. Fokusnya adalah Bapak Ibu fokus menjalani petunjuk-petunjuk dari Allah yang tadi saya sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Kan tadi saya bilang, ayo Kang Adam, ketika Kang Adam dikasih ujian, menurut petunjuk Al-Quran harus diterima atau ditolak? Harus diterima. Terima dulu. Ya, sesuai kemampuan, saya pasti mampu. Berarti harus diterima. Tujuannya Allah baik, kan begitu kan? Langkah pertama kan? Ya. Yang kedua, tetap menjalani ikhtiar. Ikhtiarnya supaya masalah terselesaikan atau hanya menjalankan perintah Allah? Untuk menjalankan perintah Allah. Oke, terus rumus yang ketiganya, jalani surat Al-Baqarah 153 kan? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu jalani aja. Nah, ketika Bapak Ibu fokus terus step by step-nya fokus kepada petunjuk, nanti otomatis masalah akan terselesaikan. Seperti tadi Kang Adam dari rumah mau ke gedung sate, fokus pada Google Map kanan kiri, muter balik, kan begitu kan? Ujung-ujungnya nanti secara tidak sadar akan nyampe, kan begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi ini sebenarnya panduannya sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu jalani saja. Nah, tadi saya bilang, kalau misalnya ayat-ayat Al-Quran itu bertolak belakang dengan logika kita, yang dikalahkan yang mana? Logika atau mengikuti ayatnya? Harus kita mengikuti ayatnya, Tat. Berarti kalau misalnya nanti logika nggak sesuai dengan ayat, yang dikalahkan logika kita kan? Betul. Nah, itu namanya iman. Karena iman itu adalah sesuatu yang di luar logika. Nih, saya jelaskan ya. Kemarin saya jelaskan. Ini contoh ya, contoh Bapak Ibu ya. Orang yang diberi petunjuk dari Allah dari mulai kejadian sampai nanti ending finish-nya. Ya, Pak Agung, bantu ya Pak Agung ya. Kita buka surat 20, surat Toha, kemarin saya jelaskan juga. Surat 20 ayat 38 sampai 40. Ini dari awal sampai akhir. Allah sampai membimbing kayak gitu. Insya Allah Bapak Ibu kalau mulai menjalani yang tadi saya sampaikan, insya Allah nanti juga akan dapat bimbingan. Silakan. Surat 20 ayat 38. 38 dulu Pak. Perhatikan. Ya. Perhatikan Kang Adam ya. Silakan. Ya. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. Oke. Nah, saya mau nanya, itu sudah terjadi belum Pak Agung? Belum. Belum, masih diilhamkan kan? Berarti belum terjadi ya petunjuk ya? Ya. Oke, 39-nya ini ibunya Nabi Musa Kang Adam. Ibunya Nabi Musa. Yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti. Oke, jadi waktu itu masih Nabi Musa jadi bayi suruh diletakkan di peti ya. Terus? Kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil. Terus? Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Oke, stop dulu. Itu 39 ya Pak Agung ya? Ya, yang 39. Oke, coba Kang Adam logikanya. Nabi Musa masih bayi, ya, dimasukkan ke peti, terus dialirkan ke sungai Nil. Mati nggak logikanya? Logikanya mah bisa mati, Tat. Ya iya dong, sungai Nil segede gimana itu? Terus masih bayi, pakai peti, arus segede gimana? Logikanya mati nggak? Mati. Berarti kenapa? Kok ibunya melakukan itu? Ya dia mengikuti petunjuk. Berarti selamat nggak? Nah, selamat nggak? Selamat. Nah, kalau ngereka-reka sendiri stres nggak? Kang Adam punya anak masih bayi, terus suruh lemparin ke Cikapundung. Kan pada zaman itu tuh kan sebenarnya Nabi Firaun kan membunuh semua anak laki-laki kan? Iya. Nah, terus ibunya kan khawatir, kan? Ibunya bingung kan? Akhirnya dia mohon kepada Allah, mohon petunjuk, terus Allah ilhamkan kan? Berarti langkah pertama, berarti Allah ngedikte ibunya kan? Ayo hanyutkan, kan begitu ya? Jadi cerita dari awal sampai akhir Allah tuntun kan Pak? Mengikuti petunjuk itu kan? Berarti kondisi saat itu ibunya pusing nggak? Pusing. Oh, pusing gimana? Kan ngikutin petunjuk. Oh iya, dia ngikutin petunjuk mah, jadi apa? Pusing nggak? Enggak. Dia kan beriman. Nah, tinggal dialirkan, pokoknya nanti ke tepi, kan begitu kan?
Nanti Iya. ketemu misalnya istrinya Firaun, pokoknya Firaun tenang, nggak akan membunuh, Allah akan sisipkan kasih sayang, kan begitu kan ceritanya kan? Iya, betul. Nah, terus 40-nya Pak Agung, silakan Pak Agung. Nah, biar orang-orang tuh jalani aja gitu loh. Masa bertahun-tahun pusing terus? Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Nah, yang menyusuinya kan? Oke, terus? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar tenang hatinya dan tidak berduka cita. Oke. Coba, Kang Adam gini, Allah ngasih tahu dari awal sampai akhir, pokoknya nanti kamu hanyutkan, nyampe sungai ini nanti diketemu istrinya, gitu kan? Terus udah gitu nanti Allah bilang tenang, pokoknya nanti kamu juga yang menyusui. Berarti udah didikte kan sama Allah kan, Kang? Iya, enak banget itu mas sebenarnya. Lah, makanya saya bilang pusing nggak logikanya? Enggak. Ya. Padahal kalau secara logika itu ngelemparin bayi loh ke sungai Nil. Iya. Kalau secara umum kalau nggak dikasih petunjuk ini, pusing nggak, Kang? Kalau secara umum mau pusing. Nah, makanya hidup itu biar nggak pusing, ikuti petunjuk. Kata Al-Quran, terima, jangan ngeyel gitu loh, Pak. Ayo. Berarti saya mau nanya, dalam menjalani ujian hidup, dimungkinkan nggak kita tetap bahagia harusnya kalau begitu? Ya mungkin. Nah, karena sekarang kita mungkin nggak tahu diilhamkan bagaimana, makanya kita sekarang buka ayat-ayat Al-Quran. Oh, kalau punya masalah tuh ayat apa sih? Oh, ayat Al-Baqarah 286, sesuai kemampuan. Oh, baik, saya terima. Gitu loh, Pak. Oh, kalau misalnya ikhtiar terus pakai apa sih? Ikhtiar tuh di surat 13 ayat 11. Dan surat niatnya harus karena Allah. Ya buka aja. Lalu supaya ditolong surat Al-Baqarah ayat 153. Itu maksudnya petunjuk tuh udah ada kan Al-Quran, Ya. Pak? Nah, Kan dulu biar tuntas Ustadz, ini berhubungan pertanyaannya nih ya, pertanyaan terakhir. Jadi ini pertanyaannya gini, apakah kalau ikhlasnya sudah benar akan tetap bahagia walaupun penyakit masih ada katanya? Loh, saya mau nanya, kalau sudah bahagia meskipun sakit, masalah nggak? Enggak. Nah, sudah, ibu tuh pengen cari sakit sembuh atau pengen cari bahagia? Gimana Tad? Halo? Gimana? Saya ulang. Ya. Kan tadi kata pertanyaannya, kalau kita sudah bahagia, misalnya penyakitnya belum sembuh, kan begitu ya? Ya, betul. Saya mau nanya sekarang, kalau Kang Adam bahagia, meskipun sakit, masalah nggak? Enggak. Ya enggak. Kenapa jadi bingung? Iya. Nah, tapi biasanya kalau kita sudah bahagia, Allah biasanya mengangkat penyakitnya. Jadi target utama tuh bahagia atau penyakit sembuh? Target bahagia dulu lah. Nah iya, orang itu terjebak, saya tuh bahagia kalau penyakit sembuh. Salah kalau begitu. Berarti tetap nggak bisa nerima kenyataan. Padahal kalau tadi Bapak Ibu jalani saja petunjuknya ya, menjalani masalah itu dengan bahagia, selesai kok. Gitu loh Pak. Kebanyakan orang terjebak di pemahamannya. Seakan-akan kalau masalah selesai itu bahagia. Padahal masalah selesai satu akan muncul masalah yang kedua. Terus kalau gitu nggak bahagia-bahagia dong. Justru kebahagiaan itu muncul ketika kita bisa menjalani masalah itu dengan ikhlas gitu loh. Baik, ada pertanyaan lagi coba, Pak. Ini ada. Sebentar. Ini nih, nah sebelumnya tuh ada tadi satu lagi. Jika ada rasa bersalah dan menyesal akan kejadian dulu yang menimpanya karena sebab tingkah lakunya sendiri sehingga terjadi masalah. Apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan tersebut katanya? Menurut petunjuk Al-Quran, maka Allah memerintahkan kita tobatan nasuha. Kan begitu kan? Ya, berjanji betul. Tidak akan mengulangi lagi. Sudah. Tobat dulu. Nah, sekarang saya mau nanya. Kenapa Kang Adam harus tobat dulu? Ya, kalau misalnya tobat itu kan mengakui kesalahan. Ya, pertanyaan saya. Dan kan, tidak mau mengulangi lagi kesalahan. Berarti kesalahan itu kan ditegur Allah kan, Kang? Betul. Nah, kalau kita bertobat, nanti teguran itu akan dirubah menjadi ujian. Gitu loh. Kalau sudah menjadi ujian,
pasti sesuai kemampuan, pasti akan terselesaikan. Makanya kalau orang punya salah apapun, Allah nyuruh tobat dulu kan? Iya, betul. Biar berubah jenis dari teguran menjadi ujian. Tuh, makanya kita harus tobat dulu di relnya Allah. Setelah itu bentuknya ujian, apa langkah yang kedua dilakukan Kang Adam? Ya, menjalani dengan ikhtiar. Nah, ikuti saja perintah-perintah Allah yang tadi disampaikan. Baik, Pak Agung bantu lagi ya ayatnya. Sebenarnya ayatnya ini pasti diulang-ulang. Surat 10 ayat 109, Pak. Perhatikan dulu. Oke. Silakan. Surat 10 ayat 109. Pelan, Pak, yang pertama, Pak. Ini saya mau bold di sini, Pak. Coba. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Top. Allah menyuruh apa, Kang Adam? Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa yang telah diwahyukan. Karena wahyu itu milik Rasul, maka kita bahas ikutilah apa yang menjadi petunjuk, yaitu Al-Quran kan? Ya. Berarti Bapak Ibu harus mengikuti Al-Quran dong? Iya dong. Nah, tadi saya udah bahas kan? Nah, terus setelah mengikuti apa Pak Gung? Dalam menjalaninya bagaimana? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Nah, setelah mengikuti Al-Quran, Kang Adam menjalani, Allah nyuruh yang kedua apa? Suruh apa? Bersabar. Suruh untuk sabar. Untuk sabar. Hingga Memberi Allah keputusan. Putusan. Jadi ya, pasti akan ada jalan keluar nggak, Kang, kalau mengikuti petunjuk Allah? Insya Allah pasti ada. Cuman kita perlu sabar. Ayo saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kalau dikasih sakit ingin apa? Ingin sembuh katanya. Ingin cepat sembuh kan gitu kan? Iya. Jadi sabar nggak? Nah itu. Sesuai petunjuk nggak kalau begitu? Nah itu. Nah, kan di situ lihat, ikutilah petunjukku. Setelah itu bersabarlah dalam menjalani ujian itu hingga Allah memberikan keputusan. Jadi Bapak Ibu dalam menjalani ikhtiar tuh harus bersabar. Jadi sabar itu wajib. Kemarin kan saya udah ajarkan caranya sabar kan? Iya. Mampu menerima kejadian yang tidak enak kan? Terima, jalani. Loh Bapak Ibu kalau dari awal sudah menerima soal ujian sudah menjadi sabar kok bersama Allah. Ya, jelas ya nih Bapak Ibu ya? Jadi langkah-langkah Al-Quran itu tolong diikuti. Kan Bapak Ibu tahu Al-Quran dari dulu. Dan tahu bahwa semua solusi hidup itu ada di dalam Al-Quran. Tinggal sekarang saatnya Bapak Ibu menjalani itu. Oh kata Al-Quran, ikuti. Jalani petunjukku. Terus setelah itu apa? Bersabarlah. Oke, saya bersabar. Hingga Allah beri keputusan. Kebanyakan orang kalau punya masalah ingin cepat selesai. Sabar nggak Kang Adam? Kalau begitu? Nah, sudah. Akhirnya nggak selesai-selesai. Oke, ada lagi pertanyaan Kang Adam? Silakan dibuka. Itu yang terakhir itu pertanyaannya sebenarnya bukan pertanyaan ini kayak ini ya. Kadang bingung membedakan antara teguran dan ujian. Ya, jadi gini aja lah. Syaratnya harus berupa ikhlas katanya. Betul tidak Ustaz? Kalau Bapak Ibu bingung teguran atau ujian, udah anggap aja itu teguran semualah. Kan gampang ya? Ya. Kan sebenarnya yang membedakan teguran dan ujian itu gini. Kalau ujian itu kita berterima kasih kepada Allah karena kita akan ditingkatkan derajatnya. Kalau ujian kan gitu ya? Ya. Kalau teguran itu kan kita diawali dari minta ampun dulu karena kita salah kan? Iya. Setelah kita salah minta ampun akan menjadi ujian kan begitu ya? Iya. Nah, karena kita tidak tahu teguran dan ujian, udahlah Bapak Ibu perat aja ini teguran lah buat saya. Daripada nanti takutnya GR. Itu teguran, kita anggap ujian. Berarti kan kita merasa beriman kalau gitu. Iya. Nah, takutnya gitu. Jadi kalau saya jadi Bapak Ibu selama ini, meskipun misalnya itu ujian, saya anggap itu teguran aja. Nggak apa-apa kan menjadi orang merasa bersalah, manusia memang selalu bersalah kan. Ya, jadi biar nggak pusing ya Ibu ya, jangan terjebak di teguran ujian. Anggap itu teguran semua, langkah pertama kita minta ampun. Ya Allah, mungkin saya punya salah, saya mohon ampun dan lain-lain. Insya Allah lebih cepat nanti. Jelas Kang Adam ini? Ya, jelas. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semua? Oh, sudah habis. Nih, udah habis waktunya juga. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya simpulkan ya, jadi kita sadari bersama Bapak Ibu sekalian,
kalau memang Bapak Ibu sudah komit ya, kan ini judulnya Hakikat Ikhlas ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah komitmen di dalam menjalani hidup itu, kita memang ingin dibimbing Allah, ingin diberi petunjuk oleh Allah, pas ada masalah tentukan sikap. Ya, tentukan sikap itu apa? Mau mengikuti petunjuk Al-Quran atau dengan kreativitas logika kita. Itu silahkan. Ya. Kalau mau mengikuti Al-Quran, berarti ketika nanti ada ayat-ayat yang bertolak belakang dengan logika kita, dengan pikiran kita, berarti yang dikalahkan harusnya yang mana, Kang Adam? Ayat Al-Qurannya atau logika kitanya? Logikanya yang dikalahkan. Nah, jalani dengan ikhlas. Semua yang kita lakukan itu hanya menjalankan perintah Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Yang kedua, supaya sesuai dengan tuntunan Allah. Yang Allah berfirman, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi memang kita diciptakan itu hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, yaitu menjalani setiap ujian hidup berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang terakhir yang ada, terus kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, kira-kira kita tetap berterima kasih atau kecewa? Harusnya tetap berterima kasih. Oke. Kenapa tetap berterima kasih? Ayo, Kang Adam. Ya, karena memang semua masalah kan datangnya dari Allah. Allah yang membuat masalah. Pak Agung buka surat 200 Al-Baqarah 216. Kenapa meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita tetap harus berterima kasih kepada Allah? Ya, silakan. Surat Al-Baqarah 216. 16. Ya. Diwajibkan atas kamu berperang. Ya. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Betul. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu tetap yang terbaik nggak, Kang Adam? Iya, tetap yang terbaik. Nah, berarti kalau dikasih yang terbaik tuh harusnya senang atau emosi? Harusnya seneng lah. Ya udah. Padahal bertolak belakang dengan logika kan? Iya. Yang dikalahkan yang mana? Ya logika yang Ya dikalahkan. sudah, nggak usah ngeluh. Meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi itu pasti yang terbaik bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk atau yang beriman. Makanya supaya kita bisa mengikuti petunjuk, hal yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah beriman. Supaya mudah beriman, lakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Gitu. Nanti ada rekamannya, Ibu. Ya. Jelas ini. Jadi ayat-ayatnya, oke saya sedikit ulang. Untuk menerima ujian hidup, gunakan ayat surat Al-Baqarah 286 dan surat An-Nisa surat 4 ayat 40. Untuk menjalani permasalahan kehidupan, prosesnya, gunakan surat 13 ayat 11, lalu surat 51 ayat 56, niatnya harus karena Allah. Dan untuk mempercepat, gunakan surat Al-Baqarah 153. Itu dalam proses ikhtiarnya. Nah, nanti dalam proses hasilnya, gunakan tadi surat Al-Baqarah 216 dan surat 14 ayat 7. Barang siapa bersyukur, maka aku akan menambah nikmatmu, dan barang siapa mengingkarinya atau mengeluh, maka azabku lebih pedih. Makanya Bapak Ibu jangan mengeluh, karena Bapak Ibu mendapatkan hasil yang terbaik meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kegiatan ini akan terus berulang-ulang, Kang Adam. Karena ketika selesai ujian satu akan datang ujian yang kedua. Ketika ujian kedua datang akan datang ujian yang ketiga. Tapi pertanyaan saya, solusinya sama atau tidak? Harusnya. Sebentar, ini saya terbagi karena ada tulisan barusan. Gimana, Ted? Coba. Nggak apa-apa, ya udah itu aja dulu. Apa? Ada tulisan, ini pertanyaan dari Facebook katanya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebagai seorang ibu rumah tangga, kita kan selalu mengajar kepada anak sesuatu hal yang baik. Tapi anak-anak harus setiap hari diingatkan karena memang mereka suka lalai. Kitanya kadang suka ngomel nih Ustadz. Apa itu salah satu kita tidak ikhlas ya Ustadz? Baik. Saya mau nanya, kalau sudah ikhlas tuh ada masalah nggak? Harusnya nggak ada masalah dong.
Ya berarti kalau ibu masih ngomel belum dong. Saya mau nanya, untuk ibu bisa latihan ikhlas, berarti perlu anak yang langsung diingatkan sadar atau yang berulang-ulang kalau ingin latihan? Yang berulang-ulang. Ya indah, itu disyukuri, itu dari Allah supaya ibu latihan. Tapi kalau ibu sudah ikhlas, anaknya bermasalah lagi nggak? Kalau ibu sudah ikhlas, anaknya bermasalah lagi nggak? Ya harusnya mah enggak ya. Ya enggak, udah lulus, ngapain dibuat lagi masalah Iya. anaknya? Nah, pasti ditingkatkan lagi. Jadi begitu ya Bu ya, tolak ukurnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah belajar ikhlas, insya Allah tidak bermasalah. Tadi kan saya udah jelaskan, langkah-langkah awal supaya kita mudah ikhlas apa? Ibu catat. Yang membuat Ibu sulit ikhlas itu apa? Nah, itu lakukan dulu. Misalnya tadi kan Kang Adam bilang, misalnya saya itu sulit buat ikhlas kalau tidak dipuji. Berarti nanti langkah awal, nanti pas ada orang muji, Ibu fokus tetap hanya karena Allah. Jadi mau dipuji atau tidak, terserah. Gitu Bu langkahnya. Ya. Kan udah dijelasin tuh di kajian tadi pas awal-awal. Baik, ada lagi? Sudah, dilanjut dulu. Oke, kalau tidak ada, ya sudah waktunya selesai mungkin, Kang Adam ya. Nggak kerasa nih, udah 11 ya. Jadi Bapak Ibu saya simpulkan sebentar. Jadi mari ya, kalau memang Bapak Ibu konsekuen ya, artinya tuh apa sih kalau konsekuen itu bahasa umumnya tuh? Komit ya, mengambil jalan, mengikuti petunjuk Allah di dalam menyelesaikan masalah, berarti nanti Bapak Ibu langkah pertama harus menerima. Kenapa harus menerima, Kang Adam? Ya, karena itu untuk meningkatkan derajat kita. Karena sesuai, ya. Kalau sesuai itu berarti semua orang pasti bisa menerima soal ujian. Sesuai. Jadi nggak mungkin Kang Adam kelas 1 diuji sama kelas 6. Ya? Jelas ya? Jadi sesuai, makanya kita harus menerima. Dan karena itu kita akan mengikuti tuntunan Allah. Yang kedua, tolong niatnya dirubah. Saya berikhtiar ujian ini hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya. Yang ketiga, hasil apapun pasti itu yang terbaik dari Allah. Nah, Bapak Ibu tiap hari akan mengalami rutinitas ini. Menerima, menjalani, muncul hasil. Menerima, menjalani, dan muncul hasil. Gitu loh Bapak Ibu. Untuk menjalani petunjuk Allah, kata kuncinya harus apa, Kang Adam? Apanya? Ikutilah apa yang ikutilah apa yang diwahyukan atau yang diberi petunjuk kepadamu. Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Surat 10 ayat 109. Jelas ya Bapak Ibu semua ini ya? Ya. Baik, kalau jelas, terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu semua. Ya, Kang Adam memaafkan ya, semua wakil jamaah ya. Nah, sama-sama. Ya, nanti silakan Kang Adam sebagai MC, nanti dikembalikan ke Agung, ditutup bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penjelasan dari Ustadz Oke mengenai itu apa namanya kita untuk ikhlas ya pada materi hari ini. Disilakan Pak Agung, ada yang mau disampaikan dan kemudian mungkin Pak Agung yang bisa menutupnya. Ya, kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami membaca surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, khususan jamaah ridha Allah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sampai berjumpa nanti pada kajian selanjutnya. Insya Allah akan dilaksanakan tuh kapan tuh ya? Itu hari kayak biasanya hari Rabu ya biasanya. Itu. Coba mungkin ada yang dari KBRA Jogja nih.
jadwal Pak Oke hari Selasa, Kang Adam. Oh, hari Selasa ya? Ya, jadi Boleh diumumkan? nanti kita share jadwalnya selalu di Facebook, fanpage Facebook sama Instagram gitu. Jadi bisa subscribe Instagram dan Facebook kita. Nanti kita share jadwalnya di situ. Nah, sebetulnya nanti sore ada kajian juga dengan Kang Oke untuk metode sholat khusyuk. Cuman untuk ini untuk jamaah di Jepang. Ini kalau misalnya ada jamaah sini ingin ikut juga, nggak apa-apa, boleh menyelinap, nggak di ini kok. Nanti kita bisa share Zoom ID-nya, ya. Ya, gitu aja, mungkin. Ya, makasih Pak Budiman. Ya, makasih Pak Adam, Pak Agung. Ya, Sampai sama-sama. jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.